Halo, perkenalkan saya Syafira Nuril Aziz dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wisnu Cendana. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai dua penyakit yaitu gumorrhoidisis dan infeksius pankreatik nekrosis. Yang pertama yaitu gumorrhoidisis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit bursal menular, biasa disingkat IBD, merupakan penyakit yang sangat menular pada ayam muda, pada umumnya pada ayam yang berumur 3 hingga 6 bulan. Penyakit ini disebabkan oleh virus penyakit bursal yang ditandai dengan penurunan kekebalan dan mortalitas. Virus ini berasal dari famili Birnaviridae dan memiliki dua segmen usus ganda RNA yaitu A dan B, di mana segmen A sendiri terdiri dari dua segmen yaitu A1 dan A2. Segmen A ini berfungsi sebagai protein penyandi untuk VP2, VP3 dan VP4, sedangkan segmen B berukuran lebih kecil dan berfungsi sebagai protein penyandi untuk VP1. Nah, virus ini memiliki dua serotype, yaitu serotype 1 dan serotype 2, di mana serotype 1 merupakan strain yang patogen dan bersifat sangat ganas, sedangkan serotype 2 bersifat tidak ganas. Munculnya kembali virus ini sebagai antigenik yang telah menjadi alasan yang sangat penting karena tingginya kematian pada ayam dan kerugian yang signifikan di peternakan. Nah, gejala klinis yang dapat terlihat dari penyakit ini yaitu depresi, diare, bulu yang berserakan, dan dehidrasi. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, penyakit ini menyerang ayam yang berusia 3 hingga 6 minggu, di mana proses perkembangan dari Bursa fabricius telah mencapai optimum. Pada saat yang sama, antibodi dari asal induk telah menurun, sehingga ayam lebih rentan terhadap infeksi virus IBD. Penyakit ini menyebabkan kerusakan pada bursa fabricius yaitu berupa nekrosis dan apoptosis pada sel limfosit B. Virus ini masuk melalui oral bersama pakan sehingga virus berada di dalam usus. Kemudian akan ditangkap oleh makrofag atau limfosit sebagai antigen presenting cell. Keberadaan virus ini dapat dideteksi setelah 11 jam pasca inokulasi pada sebagian besar folikel. Setelah 16 jam pasca inokulasi, terjadi viremia kedua dan replikasi sekunder pada organ lainnya sehingga dapat menimbulkan kematian. Nah, seperti yang kita ketahui, bursa fabricius merupakan organ utama dari infeksi virus ini, sehingga agar kita dapat mengetahui keberadaan dari virus ini, kita dapat melakukan pemeriksaan postmortem setelah ayam tersebut mati. Nah, diagnosis dari virus ini yaitu dapat melakukan isolasi virus ke telur berembrio dan menginokulasinya ke membran chorioanatorik, serta dapat juga melakukan uji serologi. Penanganan dan pengendalian dari virus ini yaitu dapat melakukan vaksinasi secara teratur, memperhatikan kebersihan kandang, serta melakukan langkah-langkah sanitasi secara ketat. Desinfektan juga dapat membantu agar dapat mengurangi risiko penularan dari virus ini. Jangan lupa juga untuk memberantas vektor-vektor mekanis seperti nyamuk, mealworm, dan tikus kecil. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit kedua yaitu infeksius pankreaticus necrosis yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus pada ikan trout dan ikan salmon, namun telah ditemukan juga pada spesies ikan lainnya. Virus ini sangat menular dan telah ditemukan di seluruh bagian dunia. Namun pada beberapa daerah telah berhasil memberantas penyakit ini. Dengan bertambahnya usia ikan, infeksi menjadi subklinis. Infeksi dapat terjadi dan dapat bertahan selama masih hidup ikan. Dengan pelepasan virus secara berkala melalui urin, feses, dan cairan reproduksi saat pemijahan. Pada saat serangan suatu wabah, tanda-tanda pertama yang akan muncul yang paling dapat ditandai yaitu adanya kematian mendadak pada populasi ikan dan biasanya terjadi pada populasi ikan yang masih muda. Setelah itu, tanda klinis bervariasi antara lain ikan menjadi bergerak lambat, pigmen berubah menjadi warna yang lebih gelap, dan ikan terlihat bergerak berputar-putar. Virus ini ditularkan dari satu generasi ke generasi lain. Penularan virus ini dapat terjadi secara vertikal dan horizontal, di mana vertikal yaitu saat virus berada di dalam telur, dan horizontal yaitu melalui air, urin, feses, dan sekresi dari hasil reproduksi ikan, serta ikan mati dan sakit yang dikonsumsi oleh ikan lain.
Pada umumnya, ikan-ikan yang telah sembuh dapat menjadi pembawa penyakit dan reservoir bagi ikan-ikan yang belum terinfeksi. Diagnosanya yaitu jika terjadi kematian mendadak pada ikan telur muda dan menunjukkan gejala-gejala yang telah tadi saya sebutkan. Penanganan dari penyakit ini yaitu dengan menghindarkan ikan yang telah terinfeksi dengan ikan yang belum terinfeksi. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai 2 penyakit tadi. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.